Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin malam ini untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, memudahkan langkah kita untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Terutama talabul ilm, mempelajari ilmu agama, terutama semakin mengenal dan memahami sesuatu yang dengannya kita akan semakin mengenal, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dan mencintainya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Dan ini adalah nikmat yang azim, nikmat yang besar, nikmat yang layak kita syukuri. Karena ikhwatal iman, kita menyadari bahwa modal terbesar kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini adalah usia dan waktu. Waktu yang Allah berikan, yang itu mewakili usia yang kita jalani, yang kita tempuh, yang kita saat ini dan setiap saat sampai nanti titiknya kita berakhir. Dan nilai dan kualitas seseorang adalah dari waktu yang diisinya. Apakah dia mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataulah dia mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia, terlebih lagi dosa dan maksiat. Karena ketika kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, maka pasti waktu itu akan terisi dengan hal-hal yang buruk. Ketika kita tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka nikmat itu akan menjadi sarana di dalam hal-hal yang dosa dan maksiat, apapun itu. Antum diberi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dimanfaatkan untuk melihat hal-hal yang positif dan yang baik, maka pasti akan melihat kepada hal-hal yang haram. Antum memiliki lisan, jika tidak dimanfaatkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, tawasau bil haq, ta'awun 'alal birri wat taqwa, mendamaikan orang yang berseteru, amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajarkan hal-hal yang positif dan yang baik. Selama tidak antum manfaatkan untuk hal-hal yang baik, pasti lisan ini akan terpakai untuk hal-hal yang negatif, yang buruk, dan dosa, bahkan dosa dan maksiat. Semua hal seperti itu. Maka ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam iman dan takwa kepada Allah, seperti di majelis kita ini, momen-momen yang seperti ini layak kita syukuri, patut kita syukuri. Karena saat-saat yang seperti inilah yang kita hadapkan, kita mohonkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan kebaikan kita kelak pada yaumul qiyamah. Ketika kita pulang, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari ikhwatal iman bahwa kita ini banyak dosa, banyak kezaliman, banyak maksiat yang kita lakukan, dan kita berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar segala amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini insyaallah akan mempelajari tentang pembangunan Masjid Quba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah langkah awal, inilah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Quba, yaitu membangun Masjid Quba. Masjid yang dibangun atas pondasi takwa. Dan Nabi SAW melaksanakan sholat di sana. Dan itulah pertama kali sholat berjamaah bersama dilakukan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Yang artinya sholat pertama kali di masjid,
ya yang dibangun oleh kaum muslimin pertama kali adalah di Masjid Quba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan wa huwa awwalu masjidin shalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi bi ashabihi jama'atan zahiran wa awwalu masjidin buniya li jama'atil muslimina 'amatan, bahwa Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali yang Nabi beserta para sahabatnya terang-terangan melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Jadi terang-terangan berjamaah melaksanakan sholat pertama kali. Dan masjid pertama yang dibangun untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk kaum muslimin secara umum. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan masjid ini, Masjid Quba, adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Ya, pertama kali dibangun di dalam dakwah Islam di kota Madinah. Itulah masjid pertama kali yang dibuka untuk umum dari agama ini, dari umat ini. Dan kata beliau, kami tidak menyebut masjid yang dibangun oleh Abu Bakar As-Siddiq di Makkah, di pintu rumahnya yang dengannya beliau beribadah dan sholat di sana. Kami tidak menyebutnya. Kenapa? Karena itu beliau dibangun oleh Abu Bakar untuk beliau sendiri, ya, bukan untuk umumnya manusia. Oleh karena itu tidak dihitung sebagai masjid yang dibangun pertama kali dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 108, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, ayat ini subhanallah di antara ayat yang menjelaskan akan keutamaan Masjid Quba. Ya, dan itu disebutkan oleh para mufassirin. Di antara yang disebutkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan zahara fihi al-Islam. Jadi masjid yang nampak di dalamnya syiar-syiar Islam di Quba, yaitu Masjid Quba yang dibangun atas dasar ikhlas, mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala, yang didirikan untuk berzikir, mengagungkan nama Allah dan meninggikan syiarnya. Dan masjid ini memiliki keutamaan ahaqqu an taquma fih, adalah masjid yang berhak engkau beribadah di dalamnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itu memiliki keutamaan dan keagungan. Yang di dalamnya adalah orang-orang utama, orang-orang mulia. Oleh karena itu Allah memuliakan mereka yang berada di dalam Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya banyak orang-orang yang menginginkan untuk mensucikan diri mereka, mensucikan dari dosa, mensucikan dari kotoran, dari najis, dari hadas. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan termasuk sesuatu yang dipahami secara bersama, bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti akan bersungguh-sungguh untuk terhadap apa yang dicintainya. Maka karena mereka sangat berharap untuk mensucikan diri mereka dari dosa dan kotoran, dan juga mereka ini yang terdahulu memeluk agama Islam, maka dan mereka yang terdahulu menegakkan sholat, mereka yang menjaga jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW dan menegakkan syiar-syiar agama, dan mereka yang sangat menjaga diri mereka jangan sampai mereka menyelisihi Rasulullah SAW.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suci dan mensucikan dirinya. Baik mensucikan dirinya secara ma'nawiyah, yaitu mensucikan dari syirik, dari akhlak yang buruk, dan mensucikan diri secara hissiyah, seperti mensucikan diri dari najis, hadas, dan yang lain sebagainya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Rasulullah SAW untuk salat di Masjid Quba yang dibangun pertama kali di atas taqwa, di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, yang dibangun untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, yang menjadi markas dan tempat berkumpulnya umat Islam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa pada hari pertama kedatangan Nabi SAW adalah kamu lebih berhak untuk melaksanakan sholat di sana. Kata Ibnu Katsir, wasyaqu innama huwa fi ma'ridi masjid Quba. Bahwa konteks ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjid Quba. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait tentang apa yang dimaksud masjid, mana yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 108 ini. Jumhur ulama mengatakan Masjid Quba sesuai dengan zahirnya ayat. Namun ada beberapa riwayat. Nah, saya bacakan beberapa riwayat ini, kemudian kita akan mencoba untuk memahami bagaimana memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang hal ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdurrahman ibnu Abi Sa'id, dari ayahnya. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang dibangun di atas takwa. Maka Nabi SAW menjawab, huwa masjidukum hadza. Itu adalah masjidmu ini. Maksudnya adalah Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, al-masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa masjidi hadza. Masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjidku ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ikhtalafa rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada dua orang berselisih terkait tentang ayat ini. Manakah yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas takwa? Faqala ahaduhuma masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar huwa masjid Quba. Salah seorang mengatakan maksudnya adalah Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Yang lain mengatakan tidak, itu adalah Masjid Quba. Maka keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa hadzal masjid. Itu adalah masjid ini, itu Masjid Nabawi. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi dzaka khairun katsir. Di masjid itu, di Masjid Quba, terdapat banyak kebaikan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Al-Qurtubi rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika mendudukkan hadis-hadis ini, beliau mengatakan begini. Pertanyaan ini muncul dari mereka yang melihat kesamaan dua masjid ini yang sama-sama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, beliau menjawab bahwa itu adalah masjid beliau. Ya, bahwa ini masjid adalah masjid beliau. Adapun kelebihan yang ada, ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan masjid beliau Masjid Nabawi bukan Masjid Quba? Karena Masjid Quba, kata Al-Imam Al-Qurtubi, membangunnya bukanlah secara langsung atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini merupakan ijtihad Rasulullah SAW, berbeda dengan pembangunan masjid beliau. Ya, ini penjelasan Imam Qurtubi. Nanti insya Allah kita berikan catatan sebagaimana yang diberikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan penjelasan ini.
Juga hal-hal ibadah-ibadah, keterikatan dan keterkaitan hati antara para sahabat yang sangat kuat yang ada pada Masjid Nabawi yang tidak terdapat pada Masjid Quba. Ini penjelasan dari Al-Qurtubi. Namun ini diberi catatan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kelebihan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kelebihan masjid beliau dibandingkan Masjid Quba karena lamanya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Madinah. Nabi lebih lama dan lebih sering melaksanakan sholat di mana? Di Masjid Nabawi atau Masjid Quba? Di Masjid Nabawi. Berbeda dengan Masjid Quba yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di sana hanya beberapa malam saja. Dan cukuplah kelebihan ini, kata beliau, cukuplah kelebihan ini sebagai suatu penjelasan yang menjelaskan kelebihan Masjid Nabawi ketimbang Masjid Quba. Dan tidak perlu kita terlalu membebani diri seperti penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ini kata beliau. Walaupun kata beliau, yang benar adalah dua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Demikian pula dengan bunyi ayat yang menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang menginginkan untuk mensucikan diri mereka. Ini menegaskan yang dimaksud adalah Masjid Quba. Dan juga Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih kata Ibnu Hajar dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu fi ahli Quba." Bahwa turunnya ayat ini fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu itu untuk penduduk Quba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kata beliau, masih perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, maka rahasia jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan yang dimaksud bahwa masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjid beliau adalah untuk menghilangkan asumsi bahwa keutamaan itu hanya dikhususkan untuk Masjid Quba saja. Menghilangkan asumsi bahwa keutamaan itu hanya dikhususkan untuk Masjid Quba saja. Tapi tidak khusus untuk Masjid Quba, namun juga masjid beliau, Masjid Nabawi, Masjid Madinah memiliki keutamaan yang tidak kalah dengan Masjid Quba. Wallahu a'lam. Ini sebagaimana dalam Fathul Bari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Al-Hakim juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah ibnu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayahku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, yakni Masjid Quba, fayusalli fihi kana ka'adli umrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya atau dari tempat dia tinggal dan mendatangi masjid ini, yaitu Masjid Quba, dan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah. Pahala seperti umrah. Juga Ibnu Majah, At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dengan syawahidnya dari Usaid bin Zahir Al-Ansari radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi Masjid Quba'in ka umrah." Salat di Masjid Quba pahalanya sama seperti umrah. Allahu Akbar. Juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu, baik dengan berjalan atau dengan menunggang, ya, entah itu kuda atau onta. Ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, dan Umar ibnu Syabbah di dalam Akhbarul Madinah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Li'an usalliya fi Masjid Quba'in rak'ataini ahabbu ilayya minan atiya baital maqdisi marrataini."
walau ya'lamuna ma fi Quba'in la darabu ilaihi akbadal ibil. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau mengatakan, andai kata aku salat di Masjid Quba 2 rakaat. 2 rakaat salat di Masjid Quba lebih aku cintai ketimbang aku mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Allahu Akbar. 2 rakaat salat di Masjid Quba lebih baik ketimbang antum ke Al-Aqsa 2 kali. Ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis 2 kali. Andai kata mereka mengetahui apa yang disediakan oleh Allah, keutamaan yang Allah sediakan di Masjid Quba, mereka akan menunggang onta-onta mereka untuk menuju ke sana, untuk sholat di sana. Sanadnya sahih. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini bukan hadis Nabi SAW. Ini perkataan sahabat. Namun yang seperti ini, terkait dengan hal-hal yang seperti ini, bukanlah sesuatu yang bersumber dari ijtihad, ra'yu dan akal pribadi beliau radhiyallahu an, selevel Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pasti ini bersumber dari apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari salat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi kendaraan beliau, menunggangi ontanya, dan Abu Bakar radhiyallahu an membonceng beliau. Ya, Abu Bakar berada di belakang Nabi SAW. Kemudian beliau mengirim pesan meminta kepada Bani Najjar untuk mengiringi beliau. Maka mereka pun mengiringi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghunuskan pedang-pedang mereka dengan mengelilingi Nabi. Mereka dengan pedang-pedang terhunusnya, mereka membuat brigade, ya, pengawalan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, dalam kitab Manaqibul Ansar, ya, dan juga dalam riwayat yang lain dalam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, beliau menyebutkan wa kanatil ansaru qad ijtama'at fatalaqawhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yarkaba min Bani Amr bin Auf. Bahwa sahabat Ansar telah berkumpul dan kemudian Nabi SAW menemui mereka sebelum beliau meninggalkan Bani Amr bin Auf, dan mereka berjalan mengelilingi onta Rasulullah SAW. Sebagian mereka berusaha untuk memegang tali pelana onta Nabi SAW dalam rangka untuk memuliakan beliau dan mengagungkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat berebut untuk memegang tali pelana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ta'zim, penghormatan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat Jumat itu di Diyar Bani Salim bin Auf. Ya, beliau salat di masjid di Batn Wadi Ranuna, ya, di Batn Wadi Ranuna. Itu satu lembah antara Quba dan Madinah, bersama kaum muslimin yang kurang lebih ada 100 orang. Ya, kurang lebih ada 100 orang yang bersama Nabi SAW. Ini di hari Jumat. Ini Nabi SAW melaksanakan itu, dan pada saat itu kaum muslimin salatnya menghadap mana? Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Maka orang-orang Yahudi yang melihat salatnya Rasulullah SAW ke arah Baitul Maqdis sesuai dengan kiblatnya mereka saling sebut satu dengan yang lainnya tentang Nabi yang mereka dapati tertulis di kitab suci mereka dalam Taurat dan Injil. Mereka saling menyinggung. Ini orangnya. Ini Nabi yang disebutkan. Salat sesuai dengan kiblat kami. Ibnu Katsir menyampaikan, "Fakanat hadhihi awwal jumu'atin shallaha Rasulullah SAW bil muslimina bil Madinah." Bahwa inilah salat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama kaum muslimin di kota Madinah secara mutlak. Ya, karena li'annahu wallahu a'lam lam yakun SAW yatamakkanuhu wa washabuhu Makkah, karena memang sebelumnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, ya, dengan ada khutbah, dengan ada azan, pengumuman dan yang azan dan nasihat. Ini
tidak bisa dilakukan karena tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Jumu'ah disebut dari kata Jumu'ah ini dari kata jama' yang berarti berkumpulnya kaum muslimin, ya, setiap pekannya berkumpulnya kaum muslimin. Dan ini diantara keutamaan kita kaum muslimin adalah keutamaan hari Jumat, ya, karena hari Jumat itu harinya kita, Sabtu Yahudi, Ahad Nasrani. Kita lebih dulu dari umat-umat yang lainnya. Kita umat yang terakhir, tapi umat yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang onta beliau dari perkampungan Bani Salim bin Auf, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan pelananya. Dilepas pelananya, tidak dikendalikan oleh Nabi. Kemudian datang Idban bin Malik, Abbas bin Ubadah bin Nadlah dengan beberapa rombongan orang dari Bani Salim bin Auf. Ya, mereka mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aqim indana fil adadi wal uddati wal man'ah. Ya Rasulullah, tinggallah bersama kami di kampung kami ya Rasulullah. Ya, tinggallah bersama kami akan menyiapkan segala perbekalan, kebutuhan dan pembelaan terhadapmu ya Rasulullah. Namun Nabi SAW menjawab, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Lepaskan jalan, biarkan jalannya onta ini, karena onta ini sedang diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Maka mereka pun melepaskan ontanya, dan onta itu melanjutkan jalannya. Ketika melewati perkampungan Bani Bayadhah, Ziyad bin Labid radhiyallahu an menyambut Nabi SAW bersama Farwah bin Amr radhiyallahu an, bersama beberapa suku, beberapa tokoh dari Bani Bayadhah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddati wal man'ah. Ya Rasulullah, bersamalah kami ya Rasulullah. Kami akan menyiapkan segala perbekalanmu, kebutuhanmu, dan pembelaan, menjaga dirimu ya Rasulullah. Namun Nabi SAW bersabda, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Lepaskan, karena onta ini diperintah. Biarkan, lepaskan onta ini karena dia diperintah. Maka mereka pun melepaskannya. Maka Nabi SAW kemudian melewati perkampungan Bani Sa'idah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an serta Al-Mundhir ibn Amr radhiyallahu an, beberapa orang dari suku Bani Sa'idah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal uddati wal mana'ah. Di tempat kami ya Rasulullah, kami akan menyiapkan segala bekalmu, kami akan membelamu dan menjagamu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Lepaskan. Biarkan onta ini berjalan karena dia diperintah. Maka onta ini melanjutkan jalannya. Sampai Nabi SAW memasuki kota Madinah setelah Jumat. Dengan suasana yang penuh dengan gembira, dengan kebahagiaan, dan saksi sejarah yang disaksikan oleh seluruh umat manusia, yang menjadi titik balik sejarah Islam dan kaum muslimin yang sampai kita rasakan hari ini dan saat ini. Semua rumah-rumah yang ada di kota Madinah bergetar dengan suara takbir, tahmid, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qassalani rahimahullah, beliau mengatakan, wa asyraqatil madinatu bihululihi fiha sallallahu alaihi wasallam wa sarassururu ilal qulub. Kota Madinah berseri, kota Madinah bersinar dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebahagiaan itu merebak di dalam seluruh hati kaum muslimin. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak datang terjadi kebahagiaan, masuknya bahagia di dalam hati, sedangkan sang kekasih Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan bahwa aku lagi main-main dengan teman-temanku, masih anak-anak. Anas waktu itu masih anak-anak. Aku bermain dengan teman-temanku dan ada suara yang mengatakan, "Ja'a Muhammad." Maka aku pun lari, tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Kemudian lagi mengatakan, "Ja'a Muhammad." Aku lari lagi untuk mencari, tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Sampai datang Rasulullah SAW dan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kami pun bersembunyi ya di beberapa gang-gang yang ada di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar mengutus seseorang dari seorang yang ada di sana untuk mengumumkan kedatangan beliau kepada Ansar, dan mereka pun menyambut. Ya, kurang lebih ada 500 Ansar yang menyambut Nabi SAW. Kemudian para sahabat Ansar mengatakan, "Intaliqa aminina muta'ain." Lanjutkanlah ya Rasulullah, beli kalian Rasulullah SAW, engkau dan Abu Bakar dalam keadaan aman dan ditaati. Maka Nabi SAW menghadap kepada mereka, dan kemudian penduduk kota Madinah semuanya pada keluar, sampai gadis-gadis itu naik di atas rumah mereka, ya di dak rumah mereka, untuk melihat, untuk ingin tahu yang mana Nabi Muhammad. Ayyuhum huwa, yang mana Nabi Muhammad? Yang mana Nabi Muhammad? Mereka ingin tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Anas bin Malik, kami tidak pernah melihat seperti kebahagiaan seperti hari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Barra bin Azib, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat penduduk kota Madinah bergembira seperti bergembiranya mereka terhadap datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para budak-budak pun dan anak-anak kecil pun mengatakan, anak-anak kecil berseliweran berjalan-jalan di jalanan sambil mengatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anak-anak kecil mereka semua keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Barra bin Azib menyampaikan sebagaimana dalam Sahih Muslim, sebagian laki-laki dan wanita menaiki atap rumah mereka, dan pemuda-pemuda serta anak-anak kecil serta pelayan-pelayan mereka bertebaran di jalanan. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah." Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fa kharajan nasu hina qadimna al-Madinata fit turuq." Ketika kami tiba di kota Madinah, manusia pada keluar menyambut kami di jalanan, dan anak-anak ada di atas rumah mereka, di antara mereka ada di atas rumah mereka. Dan kemudian ada beberapa orang, anak-anak kecil dan remaja dan pemuda, ya, remaja laki-laki dan pemuda, mereka ini mengatakan, "Ja'a Muhammadun Rasulullah." Datanglah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bani Najjar menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Nahnu jawarin min Bani Najjari, ya habbaza Muhammadun min jari." Kami menawarkan perlindungan kami dari Bani Najjar. Selamat datang wahai Muhammad, selamat datang, kami siap untuk menjadi tetanggamu ya Rasulullah. Ibnu Hibban, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Lamma kana al-yaumul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinata, adha'a minha kullu syai." Ketika hari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, segala sesuatu bersinar, segala sesuatu bercahaya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai syarat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu yauman qat anwar wala ahsan
min yaumi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin al-Madinah. Aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih bersinar, lebih baik ketimbang hari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di kota Madinah, ke kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, setiap melewati suatu perkampungan, mereka pun memegang pelana onta Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Halumma ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami. Kami yang akan menjamu dan melayanimu." Dan selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Lepaskan, biarlah onta ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai onta ini berjalan melewati perkampungan Bani Malik Ibnu Najjar. Bani Malik Ibnu Najjar itu tempat Masjid Nabawi sekarang. Onta ini turun. Ya, onta ini turun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap di atasnya. Tidak turun dari onta tersebut. Kemudian onta ini berdiri lagi. Maju beberapa langkah. Kemudian onta ini menoleh dan balik ke tempat awal tadi dan turun. Ya, duduk lagi ontanya, kemudian menempelkan lehernya ke tanah. Menempelkan lehernya ke tanah untuk memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun dari punggungnya. Pada saat itu, tempat itu adalah tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail, putra dari Amr. Ya, dua orang anak yatim dari Bani Malik Ibn Najjar, dua orang anak yatim yang dipelihara oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ya, Sahal bin Suhail ini memiliki warisan tanah itu, yang tanah ini dijadikan tempat jemur kurma untuk mematangkan kurma. Ketika onta itu duduk dan menundukkan juga lehernya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari onta tersebut, dan itu di perkampungan Bani Najjar. Perkampungan Bani Najjar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini memiliki hal yang luar biasa. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, berhentinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Najjar, di perkampungan Bani Najjar, karena di perkampungan di kota Madinah itu sedikitnya ada 9 desa, ya 9 blok, ya ada 9 blok yang masing-masing dengan komplek perumahannya sendiri, komplek kebun kurmanya sendiri, dan penduduknya masing-masing, ya, dengan manajemen masing-masing dari 9 blok ini. Dan di sana masing-masing kabilah berkumpul di tempatnya masing-masing. Ini seperti desa yang saling bersebelahan, ya, blok lah bisa saya katakan seperti itu. Kalau misalnya kita masuk dalam sebuah komplek yang besar, ini blok apa, ini blok apa, ini blok apa. Namun pada saat itu ini dibagi berdasarkan suku-sukunya, ya, berdasarkan suku-suku yang ada di kota Madinah. Yaitu Nabi di situ ada beragam suku-suku, nanti insyaallah kita baca dalam buku sirah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abi Usaid radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu dauril ansari Banu Najjar, thumma Banu Abdul Ashhal, thumma Banu al-Harith ibn al-Khazraj, thumma Banu Sa'idah, wa fi kulli dauril ansari khair." Nabi SAW bersabda, sebaik-baik perkampungan yang ada di kota Madinah adalah perkampungan Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu al-Harith ibn al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah, dan setiap kampungnya penduduk Ansar adalah baik, kata Nabi SAW. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi SAW turun, ini persis di seberang rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hadza insya'allahul manzil." Di sini insyaallah rumahku, kata Nabi SAW.
Dan ini sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada onta Rasulullah SAW. Dan ini subhanallah, kenapa Bani Najjar? Karena Bani Najjar adalah kerabat dari Nabi SAW, dari jalur ibu. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Ya, kerabat dari ibu Nabi SAW, dari jalur bukan ibu Nabi, dari kakeknya Syaibah, Abdul Muttalib. Riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Anzilu ala Bani Najjar, akhwani Abdul Muttalib, ukrimuhum bidzalik." Aku turun dan singgah di Bani Najjar yang merupakan keluarga paman dari Abdul Muttalib. Akhwal ini adalah saudara ibu ya dari Abdul Muttalib. Aku memuliakan mereka dengan itu. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ayyu buyuti ahlina aqrab?" Ya, beliau pada saat itu bertanya, mana keluarga yang paling dekat dengan kami? Ya, yang keluarga yang paling dekat dengan kami. Artinya ini Nabi SAW menanyakan terkait tentang kekerabatan nasab. Ya, karena Bani Najjar ini adalah keluarga dari ibunya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Karena Abdul Muttalib, kakek Nabi, ibunya bernama Salma binti Auf. Ya, Salma binti Auf ini dari Bani Malik bin Najjar. Dari Malik bin Najjar. Kemudian Nabi SAW ketika bertanya, mana rumah yang paling dekat dengan kami secara kekerabatan? Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Nabi Allah. Hadhihi dari wa hadza babi." Aku ya Nabi Allah, ini rumahku, ini pintu rumahku. Maka Nabi SAW bersabda, "Fantaliq fahayyi' lana maqila." Ayo, sediakan tempat untuk istirahatku di siang hari. Maqila itu dari kata qailulah. Ya. Qailulah itu istirahat di siang hari walaupun tidak tidur. Ya, seringkali kita mengartikannya tidur siang, padahal qailulah itu istirahat di siang hari, walaupun tidak harus dalam bentuk tidur, rebahan saja itu juga disebut dengan qailulah. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengambil pelana onta Nabi SAW. Pelana onta Nabi dibawa oleh beliau dan ditaruh di rumah beliau. Ada seseorang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan tinggal di mana?" Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u ma'arahdi." Seseorang akan tinggal bersama di mana pelananya ditaruh. Ya, kemudian As'ad bin Zurarah radhiyallahu an mengambil kendali onta Nabi SAW dan kemudian disimpan di tempatnya, ya, di tempat penyimpanan ontanya As'ad bin Zurarah, di kandangnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersama Kharijah bin Zaid sebagaimana yang telah dijelaskan ya di sunuh, ya sebagaimana telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita buka sesi soal jawab, saya akan menyinggung sedikit terkait dengan sebuah bait syair yang sangat ma'ruf, sangat populer, yang selalu disampaikan dan dibacakan terutama ketika membicarakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan tibanya beliau ke kota Madinah, yaitu tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya, ini seringkali dikumandangkan tala'al badru alaina, bahkan diiringi dengan rebana dan yang lain sebagainya. Perlu dipahami ya ikhwatal iman, periwayatan bait ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ihya-nya, dan kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi yang mentakhrij hadis-hadis Ihya menyebutkan bahwa sanad hadis ini mu'dhal, yaitu yang kehilangan lebih dua orang atau lebih dari perawinya, ya, yang artinya ada dua orang atau lebih perawi hadis ini yang tidak ada.
Ini termasuk bagian dari hadis dhaif. Juga Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa ba'dhu ruwati yahim fi hadza wa yaqul innama kana dzalika, bahwa sebagian periwayat telah berbuat salah ya dengan menyatakan bahwa bait-bait ini dikumandangkan ketika datangnya Nabi SAW ke kota Madinah dari kota Mekah. Dan ini sangat nyata kesalahannya, kata beliau, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Li'anna thaniyatil wada'i innama hiya min nahiyati Syam. Karena thaniyatul wada' ini nama tempat. Ya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah terbit bulan purnama kepada kami dari thaniyatil wada'. Ya. Karena thaniyatil wada' ini dari arah negeri Syam. Dan orang yang datang dari kota Mekah ke kota Madinah tidak akan melihat thaniyatul wada'. Dan mereka tidak akan melewati thaniyatul wada' jika mereka berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Kecuali kalau mereka menuju ke negeri Syam. Juga Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, kami meriwayatkan dengan sanad yang terputus dalam Halabiyat, perkataan sebagian wanita ketika datangnya Nabi SAW, mereka menyambutnya dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ini disebutkan juga oleh Al-Hafidh dengan beliau mengatakan apa? Bisanadin munqati'in, dengan sanad yang terputus. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menambahkan di dalam kitab Ihya-nya ada tambahan disambut dengan rebana dan nyanyian. Dan Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah beliau mengatakan walaysa fihi dzikrun lid-dufi wal alhan. Semua riwayat-riwayat yang mu'dal, yang munqati, yang dhaif ini semuanya tidak ada satupun menyebutkan adanya rebana di sana. Ya, jadi ini merupakan penambahan yang disampaikan oleh Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya-nya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang pembangunan pertama Masjid Quba dan masuknya Nabi SAW ke kota Madinah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustaz. Ini sangat terbayang sekali ya, apa jadinya apabila kita itu ada di sana, kemudian Ya, pada saat itu Muhajirin dan Ansor berbondong-bondong ingin mempersilahkan Nabi SAW untuk tinggal di rumah mereka gitu ya. Dan Masya Allah, Nabi SAW ini orang yang sangat bijak, sehingga tidak memutuskan olehnya sendiri, tapi biarkanlah unta yang memutuskannya, Masya Allah. Ini Masya Allah, nggak kebayang kalau ketemu mau ngomong apa, paling baik jemaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, disilahkan pertanyaannya boleh mengacungkan langsung ke berinteraksi langsung dengan Ustadz Ali, ataupun juga pertanyaan boleh disampaikan melalui WA di 081-222-723-457. Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Firly di London ya Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam kajian ini, Masya Allah. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasihan atas semua ilmunya. Ustaz, Ana ingin bertanya. Pertama, kalau seseorang berniat untuk membangun masjid, tetapi dia tidak tahu apakah nanti masjidnya dimanfaatkan oleh jamaah yang menegakkan sunnah atau tidak, itu bagaimana untuk menetapkan niatnya, karena tentu tidak bisa setiap waktu yang membangun masjid itu memonitor masjidnya, semisal masjidnya tidak dibangun di tempatnya, begitu ya. Nah, sementara ada anjuran bahwa memang seharusnya diawasi mengenai mereka yang bersedekah membangun masjid supaya masjidnya terawat, termasuk dalam menegakkan syariat di dalamnya, begitu.
Lalu yang kedua, satu lagi Ustadz, karena kami mungkin di sini di London agak sulit menemukan kajian salaf sunnah. Ternyata qadarullah sebenarnya ada satu masjid yang dia itu masjidnya adalah masjid sunnah, tetapi subhanallah rupanya masjid ini adalah saya tidak tahu bagaimana menyebutnya, tetapi mungkin termasuk jamaah sunnah garis keras begitu. Jadi ulama-ulamanya gemar untuk mentazir ulama sunnah yang lain, salaf yang lain. Salah satu isu yang terbesar adalah semisal mereka sangat taklid buta dengan scholarsnya, dengan ustaznya begitu ya. Salah satunya adalah mereka melarang untuk para akhwatnya itu melakukan kajian demikian dengan zooming atau melihat ustaznya yang berbeda jenis. Nah, akibat ini lalu mereka itu memutuskan tali silaturahmi dengan kita gitu. Mereka tidak mau lagi dihubungi. Nah, yang semacam ini membuat kami bingung keutamaan untuk mendatangi tolabul ilmi semacam ini, padahal keutamaannya lebih besar untuk datang ke masjid walaupun jauh, walaupun pakai bahasa Inggris kami tidak tahu, tapi kami mengejar keutamaan pahalanya, jadi kami bela-belakan datang ke sana walaupun itu malam hari, pada Isya itu jam 9:30 malam begitu, kami tetap usahakan begitu. Nah, tetapi pada saat situasinya seperti itu kami jadi ragu akhirnya. Nah, bagaimana apakah kami boleh pergi mendatangi masjid yang lain yang bukan sunnah gitu, tapi masjid raya besar di sini di East London yang pusatnya warga Muslim tinggal, walaupun dia bukan masjid sunnah, tetapi masjid ini tidak mengadakan Maulid Nabi lah. Jadi masih ada yang bisa merasa aman. Ya, saya merasa aman ada di sana. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Sehat selalu Ustaz ya. Amin ya kirim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai membangun masjid. Memang benar ketika berniat untuk membangun masjid, memang sebaiknya diamanahkan kepada mereka-mereka yang insya Allah bisa mengelola masjid itu dengan baik, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun jika misalnya itu sesuatu yang tidak mudah, maka setidaknya untuk memakmurkan masjid itu, bentuk juga bersama masjid madrasah tahfidz Quran atau halakoh tahfidz Quran. Jadi harus ada semacam TPA, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di masjid itu. Jadi setiap ingin merancang untuk mewakafkan, membangun sebuah masjid, pikirkan juga bahwa di masjid itu nantinya visinya adalah ada Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di komplek atau di sekitar masjid tersebut. Ya, walaupun bentuknya halakoh ilmu yang kecil saja. Nah, dengan niatan seperti ini, insya Allah akan terarah. Pertama akan mencari siapa gurunya. Siapa yang insya Allah diberi amanah untuk bisa menjaga dan mendidik anak-anak yang akan sekolah atau belajar agama atau belajar Al-Quran di TPA tersebut. Nah, dengan merencanakan yang seperti itu, maka insya Allah kita yang berencana membangun masjid tidak akan membangun masjid itu dengan sia-sia. Banyak masjid berdiri, namun kemudian kosong ditinggal oleh jamaahnya, ya. Dan banyak sekali juga, misalnya di sekitar kita juga di Indonesia, di banyak kota di Jawa misalnya, ketika masjid-masjid itu dahulunya semarak dan makmur dengan dakwah sunnah, namun kemudian direbut, ya, diambil alih dan lain sebagainya, maka kemudian mereka semua jamaah umum yang belum biasa ngaji sunnah pun merasakan kehambaran. Mereka merasakan ini beda dengan dulu. Makmurnya, semaraknya, semangat belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Sudah kehilangan banyak cahaya, nur dari masjid itu karena mereka lebih cenderung untuk menghidupkan bid'ah. Dan menghidupkan bid'ah ini berat untuk mengharapkan menghidupkan bid'ah dengan motivasi akhirat. Bid'ah itu sebagian besar dihidupkan karena motivasi dunia. Karena harapan-harapan dunia di balik bid'ah tersebut. Ya, karena jika bid'ah itu mati, maka sebagian atau banyak orang yang kehilangan keuntungan duniawi mereka. Ya, beda dengan dakwah sunnah, yang dengan dakwah sunnah ini kita berusaha meminta kepada Allah untuk terus diluruskan niat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan masjid garis keras tadi. Subhanallah, ana jika dahulu sering kali memberikan toleransi terhadap teman-teman yang mengkaji, yang belajar agama dari mereka-mereka yang garis keras seperti yang Ummu tadi sampaikan. Namun semakin kemari ana melihat madarat mereka jauh lebih besar daripada maslahatnya. Jadi ana lebih cenderung lebih kepada masjid yang di London tadi yang walaupun tidak dengan corak sunnah 100%, tapi Anda alhamdulillah insya Allah bisa beribadah dengan benar sesuai sunnah Nabi SAW di sana, dan Anda berharap juga memiliki kiprah dan peran, bisa memberikan peran, saran, dan lain sebagainya jika memungkinkan untuk memunculkan dakwah sunnah di sana, mengundang masyayikh, para ulama. Dan kembali terkait dengan golongan garis keras yang gampang mentahdzir, madarat mereka ini jauh lebih besar daripada maslahatnya. Dan pada hakikatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tentang mereka, bahwa mereka ini pada hakikatnya bukanlah mendakwahkan manhaj salaf. Ya, bukanlah, walaupun suara mereka, teriakan mereka manhaj salaf. Bagaimana mereka menjadikan, misalnya misalnya kajian dengan secara online seperti ini dengan video yang dilihat, ya ini dianggap mereka sebagai sesuatu yang ini menyelisihi, tapi ini sesuatu yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan banyak ulama kibar, mufti di Saudi Arabia, ya setelah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ya siapa mereka dibandingkan dengan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan banyak kibar ulama yang hidup di banyak negeri di muka bumi ini. Mereka menjadikan ini sebagai sarana di dalam berdakwah, dan itu mereka manfaatkan dengan secara maksimal, dan ini bukanlah menjadi suatu masalah. Dan mereka dengan sikap yang seperti ini, dengan mentahdzir karena suatu permasalahan yang khilafiyah, yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ini bukanlah sikap yang benar. Ya, mereka menarik sesuatu yang masalah khilafiyah ini sebagai bagian dalam urusan manhaj, dan dengan itu mereka mengukur kesahihan dan kesalahan, ya apakah benar atau salahnya manhaj seseorang. Maka wallahu a'lam bishawab, ana melihat semakin kemari melihat madarat mereka jauh lebih besar daripada maslahatnya. Bahkan di negeri kita di Indonesia ini, ana banyak menghadapi beberapa atau banyak keluarga-keluarga yang broken home, dan bukan cukup dengan broken home-nya saja dengan terjadinya perceraian di internal mereka yang luar biasa, tapi bahkan lebih dahsyat dari itu, sampai ada di antara anak-anak mereka yang murtad, bahkan keluar dari dinul Islam, atau hampir murtad, semoga tidak terjadi, hampir murtad karena melihat begitu susahnya menjadi seorang muslim. Ya, mereka melihat Islam sesusah berat ini, ya. Mereka stres dengan orang-orang tua mereka yang dengan aliran yang seperti itu, akhirnya mereka memberontak dan mereka mencari pelarian. Ya, mereka sampai tidak mau, ada yang dua kasus yang Ana pernah hadapi beberapa waktu yang lalu. Yang satu anaknya sampai hampir murtad, yang satu lagi tidak mau lagi belajar agama. Karena mereka melihat bahwa ketika belajar agama, ternyata menyebabkan seseorang jauh dari kerabat, jauh dari saudara, jauh dari teman, jauh dari ini, jauh dari itu. Menjadi seorang yang asosial, yang tidak kenal dengan lingkungan dan masyarakat dan yang lain sebagainya. Bukan ini Islam. Bukan seperti ini dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kebetulan memang mereka merefer kepada fatwa Syekh Al-Fauzan yang pernah berfatwa bahwa terlarang untuk akhwat melihat ustadznya pada saat thalabul ilmu. Padahal beliau sudah mengeluarkan fatwa berikutnya yang sebenarnya membolehkan, sementara sehingga beliau juga mempunyai akun YouTube dan sebagainya. Tapi ya pada saat hal ini disampaikan kepada majelis, mereka tetap menolak, mereka tetap mengacu pada fatwa yang pertama. Subhanallah. Itulah hawa nafsu. Jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Kalau Ustaz punya reference teman-teman yang maksudnya ulama yang ada mungkin di Tegal, karena Tegal kota kecil, ulama salafnya sangat terbatas, mungkin Anda bisa mendapatkan informasinya melalui admin. Oh boleh, insyaallah. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Di Tegal nggak ada, soalnya sangat sedikit sekali, hanya satu.
Tapi Anda bisa referensi di Tegal, Anda punya teman dai di sana. Masya Allah, alhamdulillah, baik. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wa jazakillah khairan untuk Ibu Firly di London, barakallahu fiik, yang sangat semangat sekali untuk mengaji kemudian mengkaji sunnah ini. Ya, insya Allah barakallahu fiik, semoga tetap teguh kokoh di atas dakwah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal. Untuk Ibu Firly di London ya. Selanjutnya ini di sini ada yang sudah raise hand, Akhi Heru di Cilegon. Tafadhol Akhi Heru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Kaifa haluk akhir. Baik Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang keutamaan Masjid Quba. Nah, ini kesannya saya tangkap itu adalah yang lebih diuntungkan itu saudara-saudara kita yang di sekitaran Masjid Quba, bisa setiap saat sholat di situ. Nah, kita yang ini mungkin kalau ada niatan bisa kesana sekali atau 2 kali gitu saudara. Adakah amalan-amalan yang nilai pahalanya itu sama dengan kalau kita, tapi kita lakukan di sekitar kita sini gitu Ustaz? Kalau kita lakukan di Indonesia gitu. Oh, nah. Nggak tahu itu amalan apa gitu yang pahalanya itu nilainya sama dengan kalau kita sholat di Masjid Quba. Nah. Yang pertama itu, yang kedua tentang pembangunan masjid. Nah, kita kan sepakat mengikuti caranya Rasulullah gitu ya. Dan bahwa di Masjid Nabawi itu awalnya dulu itu Rasulullah membangun itu ada nggak firman-firman Allah ayat suci Al-Qur'an ditempel-tempelin di masjid gitu loh. Nah, kan di masjid-masjid di sekarang ini kan ditulisin dengan ayat, kesannya sih bagus ya. Cuman pengamatan saya itu jamaah itu kebanyakan matanya jalan kemana-mana gitu loh. Kekhusukannya berkurang. Itu pengamatan saya kira terkait itu dengan kaligrafi ya Pak ya? Ya, itu dua pertanyaan dan Anda dapat penjelasan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, afwan barakallahu fiik. Yang pertama mengenai amalan apa yang pahalanya insya Allah sama seperti sholat di Masjid Quba. Tadi kita mengetahui bahwa sholat di Masjid Quba pahalanya adalah sama seperti umrah. Wallahu a'lam bishawab. Amalan itu setahu anak belum ada Pak. Saya tidak menemukan hal ini. Ya, saya tidak menemukan satu amalan yang setara dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ditanya hal ini adalah di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan seorang muslim, seorang mukmin di dalam menjalani hidup, dia tidak perlu dalam tanda kutip menyesali keberadaannya, kenapa saya tinggal di sini, kenapa tidak di situ misalnya. Karena jika keutamaan itu hanya dibatasi pada tempat saja, jika keutamaan itu hanya dibatasi dengan tempat saja, niscaya para sahabat radhiyallahu anhum tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian. Untuk melihat banyak sahabat yang pemakamannya, kuburannya di Syam, ada yang di Kufah dan yang di lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka tersebar ya ke muka bumi untuk berdakwah, ya, tersebar ke banyak penjuru untuk berdakwah. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa bagaimana seseorang itu menjadi orang yang penuh keberkahan dimanapun dia berada dengan selalu memberikan maslahat dan manfaat. Ya, memberikan maslahat dan manfaat bagi orang lain dimanapun dia berada, dengan amar ma'ruf, dengan nahi munkar, dengan dakwah, dengan mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dan kemudian terkait dengan kaligrafi yang ada di masjid-masjid, memang benar bahwa kaligrafi ini tidak ada di masjid Nabi SAW ketika dibangun oleh beliau SAW. Ya, itu tidak ada.
hal ini yang antum lihat di Masjid Nabawi misalnya, ya, ini ada sejak zaman Turki Utsmani. Ya, sejak zaman Turki Utsmani, bukan merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan benar seperti yang antum sampaikan bahwa hal-hal tersebut mengurangi pengagungan terhadap Al-Quran, ya, mengurangi pengagungan terhadap Al-Quran karena ayat Al-Quran ditulis untuk dibaca, ya, ayat Al-Quran ditulis untuk dibaca, bukan untuk dijadikan sebagai hiasan-hiasan belaka. Kita menyadari ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang yang melakukan hal ini, antum yang masuk ke dalam masjid yang penuh dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang hebat, yang mewah, yang luar biasa seperti itu, ini siapa di antara kita yang sering membaca dari ayat-ayat tersebut? Bahkan tidak sedikit dari khat yang dipakai adalah khat yang susah untuk dibaca. Ya, khat yang dibaca adalah khat yang susah untuk dibaca. Nah, ini dengan demikian maka tidak sedikit dari fatwa para ulama, kalau anda tidak salah di antaranya adalah fatwa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, beliau pernah melarang akan hal ini. Ya, melarang untuk menulis khat-khat seperti ini. Ana bacakan di antaranya perkataan Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, wa qad rawa Mujahid qala lam yakun Abdullah bin Umar yada'u syai'an bainahu wa bainal qiblati illa naza'aha la sayfan wala mushafan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pun beliau tidak akan membiarkan sesuatu pun di depannya kecuali dicabutnya. Apakah itu pedang, apakah itu tulisan ayat-ayat Al-Quran, dan yang lainnya. Imam Ahmad mengatakan, wala yuktabu fil qiblati syai'un. Arah kiblat jangan ada tulisan apapun. Wa dzalika li'annahu yushaghilu qalbal musalli. Karena itu menyibukkan hati orang yang salat. Wa rubbama ishtaghala bi qira'atihi an salatihi. Ya, demikian pula bisa jadi menyibukkannya dengan membaca apa yang tertulis itu dari sholatnya. Nah, ini perbuatan yang diingkari oleh sebagian ulama akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang benar terkadang hal itu menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat, menghalangi seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya karena melihat kepada tulisan-tulisan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan semestinya memang masjid-masjid dia tidak semestinya diberikan khat-khat ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak hanya di masjid, termasuk juga di rumah-rumah. Ya, karena bukan seperti itu cara mengagungkan ayat-ayat Allah, tapi mengagungkan ayat-ayat Allah dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dan kemudian dengan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih untuk Pak Heru yang sudah bertanya dari Cilegon ya. Sudah 2 pertanyaan yang sudah raise hand dan kami akan mempersilahkan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Mohon izin Ustaz, pertanyaan dari WA Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustazi, oleh karena di sekitar tempat tinggal kami, kebanyakan masjid dan musholanya masih melakukan kebid'ahan. Dan pada saat pembangunan atau perluasan masjidnya, meminta sumbangan kepada warga sekitar dan yang lewat-lewat, dan jemaah masjidnya pula. Dan kebetulan keluarga juga sholat fardunya di mushola tersebut. Bolehkah kita menyalurkan infak ke masjid-masjid tersebut? Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fiikum barakallah. Jika memang antum hidup di lingkungan yang seperti itu, tetap antum bantu dan support. Namun saran ana, sebaiknya ketika antum ingin membantu ke masjid-masjid yang seperti itu, bantu dengan bentuk material yang sudah real material. Kirim semen, kirim keramik sesuai dengan yang mereka pakai misalnya, kirim toren air, ya bantu mereka, tetap dibantu. Karena memang jika memang antum hidup di lingkungan dengan kebid'ahan yang masih ada. Karena memang antum harus pahami, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa bid'ah yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di negeri ini
bukanlah bid'ah pada level yang sampai menyebabkan pelakunya itu menjadi fasik apalagi kafir. Ya, seringkali mereka melakukan itu karena kejahilan dan kebodohan, karena tidak adanya ilmu. Nah, antum dengan pemahaman yang telah Allah anugerahkan kepada antum harus berubah atau berusaha untuk menjadi pewarna, menjadi mempengaruhi. Dengan cara apa? Dengan ketika antum bisa membantu, mensupport, bantu. Untuk nanti keramiknya dari ana misalnya, atau apa catnya, atau dan yang lain sebagainya. Namun dan juga bersamaan dengan itu, antum masuk ke dalam kepanitiaan. Misalnya dari 100% jadwal khatib Jumat misalnya, itu sebagian besar selama setahun kemarin diisi oleh dai-dai yang tidak sunnah. Antum sampaikan bagaimana jika saya mengusulkan dari 100% ini, total ini 25% saja saya mau masukkan dai-dai tertentu yang lulusan Timur Tengah, yang begini, yang begitu misalnya. Ya, ambil 25% porsi saja. Ya, nanti ketika berkembang nanti 50%. Nanti insya Allah dengan perlahan, karena dakwah sunnah ini tidak akan mungkin bisa dibendung. Karena kita para dai-dai sunnah ini tidak berbicara dari akal kita, tidak mau menyampaikan sesuatu dengan tanpa persiapan dan ilmu. Kita merujuk kepada kitab sana, kitab sini, dan kita malu ketika kita harus berdakwah itu mengharapkan kompensasi tertentu di dalam dakwah. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita malu akan hal itu. Kita tidak mengharapkan imbalan dibayar sekian tarif ini dan itu. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini dengan adanya para duat salafiyin yang seperti itu, insya Allah dakwah ini akan mudah dengan tersebar. Ya, karena ini sesuai dengan fitrah. Kita tidak mengajarkan filsafat yang susah dicerna dan dipahami, ya, dengan bahasa yang bulat, yang jelimet, dengan hayalan-hayalan, dengan mitos-mitos, dengan hal-hal kamu belum levelnya, kamu belum waktunya. Tidak ada yang seperti itu. Kita menyampaikan alal mahajjatil baydha, di atas jalan yang terang benderang, putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, atas pertanyaan dari Ummu Adin di Malang. Berikutnya ini ada pertanyaan yang melalui chat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita i'tikaf ketika ba'da sholat subuh di masjid sampai waktu syuruk, bukankah sama mendapatkan pahala umroh juga? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Naam, Anda tahu tentang hal itu, bahwa ketika kita diam sampai syuruk, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, artinya itu sholat sunnah yang disebut sebagian ikhwah adalah sholat syuruk, yang pada hakikatnya adalah awal dari sholat duha, itu awal dari sholat duha, dan pahalanya itu sama dengan umrah dalam sebuah riwayat. Kenapa Anda tidak singgung? Karena Anda belum tasabbut dengan kesahihan riwayat tersebut. Ya, belum tasabbut dengan kesahihan riwayatnya, karena Anda mendengar khilaf di antara para ulama ahlul hadis terkait tentang kesahihan hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka Anda tidak singgung karena masih bimbang. Harus Anda pastikan dahulu kesahihannya. Barakallahu fikum. Masya Allah, taib Ustaz. Nah. Alhamdulillah. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir dari Akhi Khairul Falah ya. Masya Allah, ini Akhi Khairul Falah baru join lagi. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah ya Khairul Falah. Jazakallahu khair sebelumnya Kang Jen, terima kasih. Ini Ustadz, saya mau nanya nih, di masjid kita sekarang ini kan kebanyakan kalau setelah azan itu mereka selalu berselawat terus gitu Ustadz ya. Yang harusnya kita banyak-banyak berdoa dan sholat sunnah, tapi mereka itu berselawat terus, ya istilahnya mengganggu juga konsentrasi dari orang yang sholat gitu Ustadz ya. Itu di tempat saya, di tempat anak gitu Ustadz. Nah tuh akhirnya anak nyari masjid yang lebih jauh lagi yang nggak banyak melakukan salawat itu. Hukumnya bagaimana Ustadz ya untuk yang salawat setelah azan itu Ustadz? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Memang benar yang antum sampaikan bahwa ketika misalnya menunggu setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah, kemudian antum mengisinya dengan
bertasbih, bertakbir, bertahmid, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini baik. Itu adalah sesuatu yang baik. Namun kenapa harus dijaharkan? Kenapa harus dengan suara yang lantang dan keras? Jika antum menghadapi yang seperti ini, mungkin sarankan saja. Karena alhamdulillah beberapa kali berada di lingkungan yang masjid seperti ini, Ana berusaha untuk mendatangi takmirnya, yang kemudian ngajak ngopi, yang ngajak ngeteh, ngajak makan gorengan sore, Pak begini, ayo duduk ngobrol dan sebagainya. Dan kemudian kita diskusi hal-hal yang sederhana tadi. Pak Afan nih, saya mau nanya nih, antum ketika antara azan dan iqamah, antum dengan suara lantang bertakbir, bertahmid, bersolawat kepada Nabi, ini luar biasa. Takbir, tahmid, bersolawat kepada Nabi SAW itu sesuatu yang baik. Tapi mungkin tidak, Pak, supaya tidak pakai mix misalnya. Tidak usah pakai suara. Takbir saja sendiri, Pak. Itu akan lebih khusyuk. Dan ketika tidak dijaharkan, akan lebih mendatangkan kekhusyuan pertama, kemudian lebih mudah diterima apa yang antum amalkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita share akan lebih menjaga keikhlasan kita ketimbang kita menjaharkannya. Ya. Sampaikan dengan nilai-nilai yang merupakan titik temu antara kita dengan mereka. Ya, ini titik-titik temu, mereka tidak akan mengingkari ketika antum sampaikan bahwa share itu lebih baik daripada jahar karena lebih mendatangkan keikhlasan ketimbang menjaharkannya. Ini mereka insya Allah bisa nerima dalam kondisi seperti itu. Ketambah lagi Pak, ada sebagian jamaah yang datangnya mungkin agak terlambat, tidak seperti Bapak yang on time sebelum azan sudah tiba di masjid. Mereka ini butuh kekhusyuan untuk salat sunnah, butuh kekhusyuan untuk berdoa. Bapak membantu mereka untuk khusyuk dalam sholatnya, Bapak dapat pahala juga. Membantu orang untuk khusyuk sholat, itu dapat pahala. Ya, pahalanya Bapak juga dapat loh. Dan kita nggak ngomong bahwa ganggu orang sholat itu dosa. Enggak. Ya, kita tidak ngomong seperti itu. Mengganggu orang itu dosa. Tapi membantu orang lain untuk bisa khusyuk dalam sholat, Bapak dapat keutamaannya, dapat fadilahnya. Dan masjid Bapak akan dicari oleh orang, oleh jamaah. Enak loh masjid ini, tenang, hudu, orang bisa sholat dengan tenang di sana, tidak rame, ya berdoa, sholat, munajat dengan tenang di masjid itu, tidak banyak suara-suara. Ini hal-hal yang seperti itu, ini kita nggak ngomong dalil-dalil, mereka memahami banget bahwa apa yang disampaikan ini sesuai dengan titik temu antara kita dengan mereka. Ketambahan lagi kalau misalnya Pak Nabi SAW ketika mereka secara perlahan mereka bisa menerima bahwa Nabi SAW, demikian pula Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para tabi'in dan seterusnya, ini tidak ada seorang pun yang menjaharkan sholawat sesudah azan dan iqamah. Dan sebaik-baik sunnah dan petunjuk adalah sunnah dan petunjuk mereka. Itu dengan cara yang seperti itu, insya Allah perlahan-lahan antum bisa memperbaiki kondisi di masyarakat. Memang kadang dalam hal yang seperti ini, anak tidak sedikit, misalnya tidak jarang, juga akhirnya harus ditemukan dengan da'i dan ustadz. Anak ada ustadz kami nih yang ingin ketemu sama antum. Ya, bismillah, kita temuin da'inya. Kita ajak diskusi dengan tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Kita ajak diskusi. Halan wasahlan, kita bicara dan lain sebagainya dalam dalam kondisi yang santai. Kalau mereka memang membutuhkan untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menyampaikan dalil, membuka kitab, maraji', maka ketika antum merasa bisa dan sanggup, bawa maraji' antum. Jika tidak bisa dan sanggup, mungkin antum bisa minta bantuan kepada ustadz yang antum kenal. Wallahu a'lam bishawab. Apaan Ustadz ya, anak kebetulan juga pernah ikut jadi DKM-nya Ustadz. Nah, itu pernah dikasih saran kritik seperti itu Ustadz ya. Cuman dianggapnya kami yang kasih saran seperti itu dianggap menentang anti syiar gitu Ustadz katanya, anti salawat gitu Ustadz. Masya Allah. Sampaikan kepada mereka, kalau kami anti salawat, bagaimana sholat kami diterima? Sholat ini ada salawat. Kenapa waktu salawat dalam sholat kalian tidak jahar? Ya. Artinya antum juga anti salawat sama seperti ana. Waktu tasyahud awal dan tasyahud akhir kan pakai salawat kepada Nabi SAW. Kenapa nggak dikerasin? Kenapa? Hah? Antum anti salawat dong, gitu. Kadang susah juga Ustadz ya kalau berhadapan dengan itu. Ketika antum mereka menganggapnya mayoritas gitu Ustadz. Iya, kalau dikatakan kita dibilang anti salawat, antum sama saja mengatakan bahwa sholat anak nggak ada yang keterima. Karena bagaimana sholat bisa diterima kalau nggak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ya, sedangkan Allah perintahkan dengan nasun sarihun fil Quran, dengan nas yang jelas dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi konteksnya ini bukan jahar bahwa itu pro salawat, sir anti salawat. Buktinya ketika kita sholat, tasyahud awal dan akhir, ketika membaca salawat, semuanya sir. Apakah jahar lebih afdal daripada sir? Tidak. Kenapa yang pro salawat tadi, salawatan ini, tidak menjaharkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim waktu dijaharkan ketika dalam sholat. Kenapa tidak dijaharkan? Ya, karena memang itu contoh dan uswah dari Rasulullah SAW yang masih terjaga. Ini sampaikan kepada mereka dengan apa namanya istilahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kapan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Afwan, barakallahu fiik untuk Akhi Khairul. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Akhi Khairul merupakan pertanyaan terakhir pada kajian malam hari ini. Untuk kesimpulan kajian tentang Masjid Quba, disilakan Ustaz sebagai penutup dari kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang dua tema, ya, pembangunan Masjid Quba dan masuknya Nabi SAW ke kota Madinah. Nah, nanti insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang beberapa fenomena hijrah. Itu judulnya, beberapa fenomena hijrah Rasulullah SAW. Nanti kita akan membahas tentang banyak hal ya, tentang pemilihan penempatan bangunan, pemilihan penempatan Masjid Nabi, rumah Nabi, ya, dan berapa lama rumah Nabi SAW dibangun. Nah, itu kita akan mempelajarinya. Kenapa kok segitu lamanya atau segitu cepatnya? Berapa sih? Insya Allah kita akan mempelajari ukuran rumah Nabi SAW dan perabotannya seperti apa. Ya, insya Allah kita akan mencoba mempelajarinya. Tapi ini dengan tahapan proses yang perlu kita sabar bersama untuk mempelajarinya. Ya, juga kita akan melihat bahwa selama Nabi SAW di kota Madinah pertama kali datang ini, beliau tinggal di rumah siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau adalah ayah ayah tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau suami dari Rumaisah binti Mulhan radhiyallahu anha, yang Nabi SAW pernah menyebutkan tentang beliau bahwa surga merindukan Rumaisah binti Mulhan. Ini merupakan, masya Allah, ini ada cerita-cerita menarik tentang hal itu yang nanti insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan kita yang berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Semoga Allah memudahkan kita dan menjaga kita semuanya tetap istiqamah di atas millah Rasulullah SAW, di agama Rasulullah SAW, sampai kita ketemu dengan beliau nanti di sisi telaga beliau. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Allah ta'ala ala wa a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz, jazakallahu khairan untuk ilmu-ilmunya.